Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang pertama di kelas 7, yaitu besaran dan pengukuran, ya. Nah, pertama sekali bagian yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu besaran. Di dalam fisika, besaran ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Nah, itulah definisi dari besaran. Jadi, contoh dari besaran itu misalnya tinggi badan kan bisa diukur dengan alat ukur. Dan hasil pengukurannya bisa dinyatakan dengan angka. Berarti tinggi itu termasuk besaran. Ya. Kemudian massa, ya, atau bobot badan kita timbang dengan menggunakan timbangan dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka, berarti massa termasuk besaran. Nah, nanti di dalam perkembangannya besaran itu nanti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, jadi contohnya Budi berjalan 10 meter. Ya, berjalan 10 meter ke B. Nah, jadi yang 10 meter itulah nilainya. Tapi kalau dikatakan dia besaran vektor, ada arahnya. Dia berjalan 10 meter ke utara. Nah, ke utara itu menyatakan arah. Jadi ketika suatu besaran memiliki nilai dan juga arah, disebutlah dia sebagai besaran vektor. Tetapi ketika dia hanya punya nilai saja, maka besaran itu dinyatakan sebagai besaran skalar. Nah, seperti tadi massa itu misalnya bobot badan, ya, 50 kg. Dia nggak punya arah, kan nggak ada arahnya. Berarti massa itu termasuk besaran skalar, ya. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau dibilang dia berjalan 10 meter ke utara, berarti dia merupakan besaran vektor. Nah, selanjutnya besaran itu sendiri nanti dapat dibedakan lagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini saya sudah tuliskan besaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa beda dari kedua besaran ini? Mari kita lihat. Pengertian besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, ya. Jadi besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalau saya ambil ilustrasi sederhana, misalnya gini, saya merupakan turunan, ya. Turunan dari siapa? Turunan dari kedua orang tua saya. Ya, keturunan dari bapak saya, kira-kira begitu. Jadi bapak saya itu turunan juga, turunan dari kakek saya. Kakek saya juga turunan dari siapa? Turunan dari bapak kakek saya. Demikian seterusnya. Nah, jadi mana yang menjadi besaran pokoknya di dalam hal ini? Dalam hal ini berarti yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dia belum diturunkan dari yang lain-lain. Berarti besaran pokok kita atau nenek moyang kita yang ada terlebih dahulu itu adalah Adam dan Hawa. Nah, itu dia, ya. Nah, perhatikan. Di dalam fisika, besaran pokok itu ada 7. Nah, jadi kalau kamu buka bukumu, buku paket halaman 10, besaran pokok di sana ada 7. Tapi pada kesempatan ini saya akan ajarkan akan saya tambahkan 2 besaran pokok tambahan, ya. Nah, perhatikan, ada hal yang harus kalian perhatikan dengan baik di dalam besaran ini. Perhatikan baik-baik ya, Nak, ya.
Besaran pokok tadi ada 7 seperti yang ada dalam bukumu. Ada besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, dua besaran pokok tambahan saya buat di sini. Ini bukan saya yang tambahkan ya. Ini merupakan memang sudah ada ditambah, cuman bukunya belum buat penambahan itu ya. Apa itu? Sudut bidang dan sudut ruang. Mungkin nanti di SMA kalian akan diberitahu dua besaran tambahan ini ya. Nah, perhatikan. Di buku cetak kamu ada yang perlu kita perbaiki di sana ya. Perhatikan apa yang perlu diperbaiki. Nah, dalam hal penulisan satuan. Satuan panjang itu adalah meter. Nah, tapi penulisannya harus benar ya nak ya. Dituliskan dengan huruf kecil seluruhnya, meter. Jadi di buku kita ini meter itu ditulis diawali dengan huruf besar ya. M-nya huruf besar. Nah, itu kurang tepat. Yang benar adalah meter. Jika satuan itu dituliskan panjang, maka dia harus dituliskan dengan huruf kecil seluruhnya. Jadi disingkatlah dia dengan M kecil. Jadi nggak boleh sembarangan ya nak ya. Nggak boleh tulis M besar, harus M kecil. Kemudian massa itu satuannya kilogram. Ini merupakan satuan dalam sistem internasional, satuan sistem internasional ya nak ya. Jadi satuan panjang itu ada banyak, bisa nanti kita kenal dengan inch, inci ya, bisa yard, bisa mil. Tetapi satuan yang dalam sistem internasional dipakai satu satuan yaitu meter. Sedangkan massa ada juga nanti ton, pon ya. Tapi yang dipakai secara internasional adalah kilogram, disingkat K kecil, G kecil. Waktu itu satuannya second atau detik. Ya, second atau detik. Ini disingkat S atau det. Ya, suhu itu satuannya Kelvin. Ya, ada juga nanti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, tapi secara internasional ditulis dengan Kelvin, disingkat K besar. Ya, kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere. Ingat ya nak ya, ditulis huruf kecil seluruhnya, disingkat A besar. Ya, jumlah zat itu adalah mol. Ya, mol ditulis disingkat mol. Kemudian intensitas cahaya itu adalah kandela. Ya. Kandela disingkat C kecil D kecil. Ya, sedangkan sudut bidang itu adalah radian disingkat rad. Sedangkan sudut bidang itu adalah steradian disingkat sterad. Nah, itulah cara penulisannya yang benar ya nak ya. Jadi tolong diperhatikan supaya jangan terjadi kesalahan penulisan pada hari-hari berikutnya. Kemudian kita lanjutkan dengan besaran turunan. Nah, besaran turunan seperti yang sudah saya simpulkan tadi merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Nah, perhatikan ya. Saya kasih contoh besaran turunan. Luas itu dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan panjang kali lebar. Satuan panjang meter, satuan lebar juga meter. Berarti luas itu satuannya meter kuadrat. Itu artinya luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang, karena meter itu merupakan besaran pokok panjang ya. Nah, kemudian volume itu dapat kita peroleh dengan persamaan panjang kali lebar kali tinggi. Saya contohkan saja ini menghitung volume balok ya. Berarti satuannya panjang meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Berarti satuannya di sini adalah meter pangkat 3.
Itu artinya volume juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Oke. Nah, apa yang membedakan luas dan volume sama-sama diturunkan dari besaran pokok panjang? Tetapi perbedaannya adalah di satuannya. Luas satuannya meter persegi, sedangkan volume satuannya meter kubik. Ya. Nah, mari kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, contoh besaran turunan yang berikutnya adalah kelajuan. Nah, kelajuan itu dihitung dengan persamaan jarak dibagi waktu. Oke. Nah, berarti satuan jarak itu adalah meter, sedangkan satuan waktu adalah sekon. Jadi saya akan tulis ini dengan meter sekon minus 1. Nah, jadi dalam matematik seperti itu ya nak ya. S minus 1 artinya seper sekon, seper S. Ya. Nah, itu artinya gimana? Berarti kesimpulannya adalah kelajuan diturunkan dari besaran pokok. Nah, dari mana-mana lihat satuannya. Meter itu satuan panjang, sekon itu satuan waktu. Berarti kelajuan itu diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Sampai di situ paham ya nak ya? Jadi yang kita perhatikan adalah satuannya, bukan persamaannya. Mari kita lihat contoh soal yang berikut ini. Misalkan lagi di sini kita misalkan density atau massa jenis. Massa jenis. Nah, massa jenis itu diturunkan atau diperoleh dengan persamaan massa per volume. Kan gitu enak ya? Iya, massa itu satuannya kilogram, sedangkan volume sudah kita turunkan tadi meter kubik. Nah, jadi ini volume ini kan turunan, berarti setelah diturunkan lagi dia menjadi massa jenis. Sama seperti bapak kita. Bapak kita itu turun dari siapa? Turun dari kakek kita. Kakek kita turun dari siapa? Turun dari opung bapak kita. Kira-kira kayak gitu nah ya. Jadi setelah dia diturunkan bisa lagi dia berkolaborasi dengan dengan besaran yang lain sehingga menghasilkan besaran yang baru ya. Nah, jadi di sini satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik, atau saya tulis dengan kilogram. Ini kan per meter kubik sama dengan meter minus 3. Jadi kalau dia di bawah tanda bagi, maka pangkatnya kita buat jadi negatif ya. Kalau tadi kan di sini ms, s ini kan anggap sekonnya pangkat 1, biasanya kan nggak ditulis, tapi karena dia jadi dibuat minus, jadi harus kita buatkan minus 1 karena di sini pangkat 1 sebenarnya ya. Nah, itu artinya dapat kita simpulkan bahwa massa jenis diturunkan dari besaran pokok. Nah, perhatikan, kilogram satuannya massa dan meter itu satuan panjang. Banyak yang salah pada tahun yang lalu ya. Pada tahun lalu menyimpulkan massa jenis itu diturunkan dari massa dan volume. Bukan nak ya. Jadi bukan dari persamaan ini kita tarik turunannya, tetapi dari satuannya. Kilogram satuan massa, meter satuan panjang. Berarti kan ada kilogram dan meter di sini, berarti dia diturunkan dari massa dan panjang. Paham ya sampai di situ? Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Misalkan saya bikin debit ya, debit air ya. Debit air itu
diturunkan dari ya volume per waktu ya. Nah, jadi volume itu merupakan besaran turunan tadi ya, satuannya meter kubik. Waktu itu sekon. Berarti di sini meter pangkat 3 yang kita ubah ini nak ya, S minus 1. Nah ya, jadi kesimpulan akhirnya adalah debit air diturunkan dari besaran pokok apa ini meter, iya panjang, kemudian ada apa lagi, sekon, yaitu waktu. Nah, sampai di situ bisa dipahami nak ya. Nah, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan diulang kembali kalau ada yang belum paham, ulang kembali rekaman video ini sampai kamu memahaminya, dan bisa dilatih dengan melihat contoh-contoh soal atau latihan soal yang ada di buku referensi atau buku apapun itu ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.